bacakan ya. Jadi ini yang mau saya luruskan karena selama ini tidak ada kesempatan untuk bicara. Oke. Jadi, aduh ini putar-putar. Atas penggeledahan di rumah atau di tempat tinggal, ruang pekarangan tertutup lainnya, tidak ditemukan file atau dokumen barang terkait perkara yang ditangani. Kemudian penyidik membuat berita acara penggeledahan untuk ditandatangani penyidik bersama-sama dengan para saksi dan pihak yang menguasai rumah atau ruangan tempat tertutup lainnya tersebut gitu loh. Jadi halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kemunculan Nindi Ayunda memang benar-benar membuat Nikita makin panas dan makin sewot. Jika selama ini Nindi Ayunda hanya diam, Nindi Ayunda yang ditengarai adalah pacar atau istri siri dari Dito Mahendra, musuh dari Nikita Mirzani, ini memang lebih banyak diam. Nikita lah yang selalu menyerang dan menyerang baik Nindi Ayunda maupun Dito Mahendra. Tapi Nindi Ayunda nampak memang cool, calm dan tidak membalas serangan itu. Namun kini dia tiba-tiba muncul di Lembaga Perlindungan Saksi meminta untuk dilindungi karena dia mengaku mendapatkan teror. Dan dia pun juga membela Dito Mahendra habis-habisan. Dia mengatakan bahwa apa yang dituduhkan oleh KPK itu sudah dibuktikan dengan penggeledahan dan tidak ditemukan apa-apa. Terus kasus yang selalu di blow up oleh Nikita Mirzani tentang kepemilikan senjata ilegal juga dibantah karena sudah diurus izinnya, kata Nindi Ayunda. Tidak terima dengan kemunculan Nindi Ayunda, Nikita pun mengunggah di Instastory-nya saat rumahnya digeledah dan digerebek oleh Polres Serang. Dalam captionnya dia mengatakan, "Ini kelakuan oknum Polresta Serang Kota. Gerebek rumah saya di siang bolong. Saya saat tidak ada di rumah. Waktu sedang gencar-gencarnya kasus saya dengan Dito Mafia Bedebah. Orang-orang di rumah saya diperlakukan seperti orang tidak punya harga diri. Saya diperlakukan seperti teroris dan bandar narkoba. Padahal ini kasus ITE. Karena kasus ini titipan dan atensinya jadi lebay," begitu kata Nikita. Memang di situ nampak beberapa orang kepolisian menggerebek rumah Nikita dan ada Loli anak Nikita di situ. Kemudian Nikita melanjutkan, "Yang ada hanya anak-anak saya, adik saya Lintang yang sedang sakit, bisa kelihatan dari mukanya, dan pembantu yang bekerja di rumah dan Mail. Tapi bapak-bapak dan polwan polisi dari Serang Kota yang tidak terhormat ini, suruhan Dito Mahendra, memaksa masuk ke rumah saya. Katanya mau ketemu saya. Saya nggak ada, yang diambil iPad saya. Tapi lihat berapa banyak yang datang, yang masuk sok jagoan, mentang-mentang polisi. Masuk ke kamar gue harus semuanya. Padahal bisa diwakilin 2 orang. Emang dasar kampungan. Itu yang polwan pakai hijab bukannya nenangin orang-orang di rumah gue, malah ngerekam buat dikirim ke orang yang udah nyuruh Polresta Serang Kota datang dan berhasil mengintimidasi orang-orang di rumah saya. Kalau ada saya saat itu udah gue ajak ribut semua. Apalagi kasatnya yang namanya Kevin sama anak buahnya Dona, namanya pengen gue ludahin. Plus 1 polwan yang dorong anak gue. Yang kayak gini harusnya lapor ke Infol PSK. Slide keduanya, nyaman ya Pak, ada di kamar artis yang rapih, bersih, wangi. Gak ada otak, malah ngobrol di kamar gue. Orang-orang di rumah gue semua diancem, semua bakalan dipenjara. Berasa jagoan lu semua Polresta Serang Kota yang datang ke rumah gue. Sampai anak gue nangis semua di situ karena ketakutan. Ada gue lapor ke polisi atau lembaga-lembaga pemerintahan, gak ada sama sekali. Karena gue tahu gimana cara balas dendam yang lebih sakit dari yang mereka lakukan. Nindi dan Dito udah dikit lagi masuk bui. Setelah itu orang-orang yang ada di video ini tunggu giliran. Ingat ya,
Polresta Serang Kota khususnya, yang datang ke rumah gue dan nangkep gue di sensi kalian juga musuh gue. Anak-anak gue trauma. Kalian tahu nggak woi? Lo jangan banyak drama nih di Ayunda. Rumah kontrakan laki lo emang sampai dimasukin gini kayak Polres Serang masuk ke rumah gue. Lo tinggal serain aja di Mahendra mafia receh ke Mabes Polri atau ke KPK. Izin ya Pak Listio Sigit Prabowo, ini anak buah bapak yang di Polresta Serang Kota bikin saya naik darah lagi pas lihat video ini di HP saya. Jadi sudah ditandatanganan ya. Jadi kan selama ini beritanya dibilang katanya membawa 2 koper. Itu tidak ada isinya. Itu koper isinya mungkin barang mereka sendiri ya. Jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri. Saat ini saya sendiri juga nggak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu. Maksud saya kenapa saya selama ini diam, karena menurut saya tidak ada yang perlu juga yang harus saya jelaskan tentang hidup saya, apalagi tentang pribadi saya gitu loh. Jadi kalau untuk sekarang saya hanya fokus untuk urusan keamanan hidup saya, untuk kelanjutan hidup saya bersama anak-anak. Karena saya jadi kayak diteror-teror oleh oknum TNI gitu loh. Kenapa kok jadi, maksud saya TNI itu kan menjaga NKRI ya, menjaga kedaulatan rakyat dan menjaga pertahanan. Emangnya seorang saya ini bisa merubuhkan pertahanan negara gitu loh. Itu saja sampai di sini ya. Kali ini takut terseret namanya terseret kasus gitu nggak Mbak? Dengan dituding malah mencari kambing hitam seperti apa? Oh ngapain saya kambing hitam? Siapa yang ngomong kambing hitam? Tudingan yang Siapa yang ngomong kambing hitam? tudingannya pihak sebelah. Siapa? Ya kamu mau percaya yang mana? Kayak itu kan itu kalau dibilangin kambing hitam buat apa, kan saya yang mengalami. Kalau memang kambing hitam kan, saya kan saya sempat menulis kok di Instagram saya mencari nomor telepon HS. Karena saya sudah mengantongi nama-nama orang tersebut gitu. Intinya begitu, dan saya punya foto-fotonya, saya punya semuanya, saya punya bukti mereka melakukan pengerusakan, dan maksudnya mereka melakukan intimidasi dengan menggunakan seragam, datang berbondong-bondong 30 orang lebih loh. 30 orang lebih, kamu bisa bayangkan saya itu sudah seperti kayak di film-film G30S. Nah kurang lebih seperti itulah. Dan ini takut namanya keseret nggak sih Mbak atas kasus itu Mbak? Enggak lah, itu kan jadi kita beda case ya Mbak, Mas, jadi nggak ada urusan. Karena panggilan pertama kedua Mbak datang apa? Nanti sudah ada penjelasannya, nanti tunggu saja ya. Anak-anak kondisinya mengerti, cuma saya video call, saya kalau udah bahas anak saya nangis karena saya sudah dari saya ke Palembang, saya nggak ketemu sama anak saya sampai sekarang. Dan ini memberi dukungan apa Mas?